rabbikal khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baru-baru ini kita telah melihat banyak tokoh terkenal memuji sifat-sifat Islam atau praktik yang dilakukan teman muslim mereka. Joe Rogan memuji Habib atas dedikasinya dan ketabahannya, agama, dan berdoa 5 kali sehari. Promotor tinju terkenal dunia Eddie Hearn mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia terkesan dengan Islam dan Ramadan dan bercita-cita untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Beberapa tahun yang lalu, Will Smith tercengang dengan seruan azan, dan dalam sebuah video Andrew Tate terlihat memuji Islam dan nilai-nilainya sebelum ia masuk Islam. Sekarang, YouTuber Amerika terkenal Jimmy Donaldson, dikenal sebagai Mr. Beast, juga terlihat terkesan dengan nilai-nilai yang digambarkan oleh juru kamera muslimnya. Dalam video di mana bintang YouTube itu berbicara dengan teman-temannya, dia menyebutkan bahwa dia begitu heran dengan juru kameranya, Tariq, dan disiplinnya terhadap agamanya. Disiplin dalam arti bahwa dia tidak minum seperti orang lain. Dia setia pada agamanya, dia peduli tentang itu, dan dia benar-benar berlatih apa yang orang lain hanya khotbahkan. Dia menambahkan bahwa dia ketika melihat Tariq memang seperti itu. It's just kind of hard to tell what's right or what's wrong, like religion-wise. There's so many, and I don't know. I believe there is some kind of God, but how do you know? It is admirable to see how devoted he is. So, like he doesn't drink, he doesn't do anything. He's not one of those people that just preach it. He actually follows it. So sometimes it does make me go like, damn, like there's something there. Like he really cares a lot. Dia dipaksa untuk berpikir pasti ada sesuatu di dalamnya. Jika kita melihat sejarah dan latar belakang Mr. Beast, maka kita dapat menemukan bahwa pada hari-hari awalnya, dia biasa menambahkan kutipan Alkitabiah di logonya, yang menunjukkan bahwa dia sendiri sangat religius mengikuti agama Kristen. Kemudian dia menghapus kutipan dari logonya dan berkata dalam podcast bersama Logan Paul bahwa dia tidak menganggap dirinya religius dan menyebut dirinya sebagai seorang agnostik karena dia tidak dapat memahami konsep alam semesta dan yang lainnya. Itu terlalu besar untuk dia pahami. What about fun? I'm not religious. Yeah. Okay. Yeah. So are you saving yourself for marriage? I'm not religious. At all? No, I'm not. What about that Jesus? No. You say no. Yeah, like Are you atheist? You just asked the same question different ways. The answer's the same. Atheist or agnostic? Agnostic. Like, I mean, the universe is complex, and like it's hard to believe someone didn't do it. But like, I don't know. There's a lot. It's you know. You're open-minded, huh? So you believe in a creator or some sort of being? But it's just like hard perhaps. to tell. I mean, there's a lot out there, you know. He's agnostic, so he doesn't have proof to push him in either direction or another. Hey. Like, Sebuah studi ekstensif yang dilakukan oleh Pew Research Center menyatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan kekristenan secara membabi buta. Sekitar 106 juta orang Kristen diharapkan untuk beralih afiliasi dari tahun 2010 hingga 2050. Sementara hanya sekitar 40 juta orang yang diperkirakan akan masuk Kristen. Penelitian ini juga memproyeksikan bahwa Islam akan menjadi agama yang dominan dalam waktu dekat jika kecenderungan orang meninggalkan agama Kristen saat ini menjadi ateis atau agnostik terus berlanjut. Mengapa orang tidak menemukan kepuasan dalam agama lain sementara sangat setia pada agamanya? Mengapa agama lain tidak memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan berdasarkan pencipta dan penciptaan alam semesta? Mengapa kepribadian terkenal ini terkesan oleh nilai-nilai sederhana yang ditunjukkan oleh rekan-rekan muslim mereka? Jawabannya sangatlah sederhana, yaitu karena seseorang hanya dapat mencapai kedamaian dan ketenangan, yaitu hanya dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ketika kita umat Islam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat ataupun zikir kita dan menjauhkan diri dari yang haram, lalu kita mempercantik diri kita dari dalam. Ketika kita mengingat pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga akan mengingat kita. Oleh karena itu, ingatlah aku dan aku akan mengingatmu. Ketika Allah mengingat kita, bagaimana tindakan dan latihan kita bisa luput dari perhatian. Mereka yang mengingat Allah mengalami rasa damai, dan itu terlihat pada kita. Namun itu benar-benar luar biasa, bahwa mereka yang ceroboh dan lalai bisa terus berjalan tanpa mengingatnya. Mereka yang mengejar dunia tidak dapat memahami mengapa kita umat Islam tidak seperti mereka. Mereka terkejut dengan fakta ini ketika kita begitu berbakti pada agama kita dan hati kita begitu damai. Syaitan telah membuat orang-orang kafir begitu percaya bahwa uang serta ketenaran dan kehidupan pesta adalah sarana kebahagiaan. Sementara ini adalah kebohongan yang mutlak. Seseorang tidak akan pernah benar-benar bahagia jika hatinya tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan menjalani kehidupan yang tertekan dan bingung, bahkan jika dia diberkahi dengan semua kemewahan dunia. Quran Surah Toha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.